Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bisyara'id din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya di bulan suci Ramadan yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberi kita kekuatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan segala amaliyah di bulan suci Ramadan. Kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya menjadi golongan umat yang mendapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah Ramadan di hari yang ke-15 Ramadan ini, kita akan mengkaji tentang kemuliaan menyantuni yatim piatu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sekeliling di masyarakat kita ini tentunya yang namanya anak yatim ataupun yatim piatu sudah tahu kita, sudah kenal kita siapa sebenarnya, siapa sesungguhnya anak yatim atau yatim piatu tersebut. Anak yatim adalah orang yang telah ditinggalkan orang tuanya semasa dia masih kecil. Apakah ditinggal orang tuanya dari pihak ayahnya, ibunya, ataupun kedua-duanya. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab semua umat Islam sebagai ibu bapaknya, sebagai orang tuanya di dunia ini. Anak yatim tidaklah sesenang dan sebahagia anak-anak yang masih ada ibu dan bapaknya. Seorang anak yatim sejak ditinggalkan kedua orang tuanya tidak berpikir, tidak berniat untuk menjadi seorang anak yatim piatu. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan menguji keimanan kepada dia sendiri, keluarganya, dan umat Islam yang ada di sekeliling anak yatim tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ketahui bersama kemuliaan
bagi orang yang sering menyantuni anak yatim piatu, sangatlah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang sering menyia-nyiakan anak yatim, menyepelekan, menelantarkan anak yatim piatu, sedangkan dia mampu untuk merawat, memelihara, dan juga menyantuninya, namun dia tidak tahu bahwa anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama selaku umat Islam. Kitalah ibu bapaknya, kitalah orang tuanya. Kita didik, kita arahkan, kita ajarkan, kita muliakan anak yatim seperti halnya anak kandung kita sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa kemuliaan bagi kita yang menyantuni dan memelihara anak yatim, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pahala atau kemuliaan yang diberikan Allah terhadap orang yang sering menyantuni, memelihara anak yatim, yang pertama, bahwasanya pahala orang yang menyantuni, orang yang memelihara anak yatim atau yatim piatu, pahalanya laksana atau setara dengan pahala jihad fisabilillah di jalan Allah. Begitulah besar pahala yang diberikan Allah kepada orang yang memuliakan, orang yang menyantuni anak yatim piatu. Yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti, di mana orang-orang lain tidak mendapat naungan, maka salah satu yang mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar nanti adalah orang yang menyantuni anak yatim. Yang ketiga, yang diberikan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim, mereka akan lebih mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahalanya yang begitu besar, maka dosa-dosa yang dia kerjakan akan diberatkan oleh timbangan bagaimana dia menyantuni anak yatim di dunia semasa hidupnya. Yang keempat, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dia akan mendapatkan derajat di dunia ini kalaulah ikhlas menyantuni, memelihara anak yatim. Dari dunia sampai akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan dimuliakan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, sebagian rezeki kita berikan kepada anak yatim yang sangat-sangat membutuhkan. Tentunya Allah memberi ganjaran yang setimpal dan boleh jadi akan berlipat ganda rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, orang yang sering menyantuni anak yatim akan bersama dengan Rasulullah SAW di hari akhir nanti sampai di surga nanti. Begitu jaminan Allah dan juga jaminan Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim.
an Sahli bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisabbabati wal wusta wa farroja bainahama syayna, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan kedua. Hadis Rasulullah SAW menyatakan dan menjelaskan bahwasanya orang yang menyantuni, orang yang memelihara anak yatim semasa hidupnya di dunia, maka di surga nanti dia akan dekat sekali dengan Rasulullah SAW, ibaratnya dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Tiada terhijab, tiada terhalang sesuatu apapun. Begitulah dekatnya dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ketahui juga masa kanak Rasulullah pun mengalami sebagaimana dia adalah anak yatim piatu. Dia Rasulullah telah ditinggalkan orang tuanya, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah sudah berpulang ke rahmatullah semasa dia masih kecil, seumuran anak yatim. Rasul sendiri sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatang kara, hanya tinggal dengan pamannya dan kakeknya. Namun Rasulullah adalah suri tauladan umat. Dia sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun hendaknya berusaha seperti Rasulullah SAW, tetap menjaga dan memuliakan anak yatim yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari tausiah singkat Ramadan ini, marilah kita bertekad dalam hati sanubari kita. Kalau kita mampu, kalau kita kaya, tentunya kita lihat di sekeliling kita, apakah ada anak yatim, yatim piatu yang terlantar, yang tidak makan, yang tak mendapat kasih sayang. Maka marilah sama-sama kita menjadi orang tuanya, mengasihinya, menjaganya, memeliharanya, sehingga dia dapat berbahagia semasa hidupnya, semasa umur kecilnya, mendapat kasih sayang sebagaimana orang atau anak yang masih mempunyai orang tuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang pendusta agama Islam kalaulah kita menghardik, menyia-nyiakan, menyepelekan dan menelantarkan anak yatim yang ada di sekitar rumah kita. Allah berfirman, sering kita baca surat Al-Quran, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Kalaulah kita orang yang mampu terus menghina, menyepelekan dan menyia-nyiakan anak yatim, apalah arti ibadah kita?
sholat kita semuanya dusta, puasa kita semuanya dusta, zakat kita, sedekah kita semuanya dusta, apakah lagi umroh dan haji kita dusta semua. Kita dustai agama Allah ini karena kita menyia-nyiakan seorang anak yatim yang membutuhkan kasih sayang dan juga memerlukan orang tua, karena kitalah orang tuanya. Kaum muslimin wal musliman rahimakumullah. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.